Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala maba'at. Alhamdulillah, sekalian ya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan melanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita. Masih jadi bahas kitab Dini Al-Barqi. Pembahasan terakhir kita kemarin adalah telah kita bahas tentang alamatu yaitu i'rab fil fi'il. Tanda-tanda i'rab dalam fi'il. Ini apa? Ada tanda rafa, tanda nasab, dan juga tanda tanda-tanda i'rab di dalam isim ya. Ada tanda-tanda rafa, kemudian tanda nasab dan juga tanda jar di dalam isim. Masuk kita sekarang yakni tentang berikutnya al-asmaul marfu'ah, marfu'atul ism. Ini saling berkaitan dengan yang kemarin ya. Yang akan dibahas akan kita bahas ini pembahasan yang ke-11 ini adalah marfu'atul ism atau asmaul marfu'ah. Isim-isim dibaca rafa. Setelah kita ketahui tentang tanda-tanda rafa pada isim, permasalahan berikutnya adalah kapan isim itu dibaca rafa. Kapan isim itu dibaca rafa. Ini yang kita bahas. Marfu'atul asma atau al-asmaul marfu'ah. Yaitu isim-isim yang dibaca rafa. Isim-isim yang dibaca rafa ada sebagai berikut. Yang pertama adalah mubtada wa khobar. Mubtada dan khobar. Mubtada adalah seperti halnya pokok kalimat dalam tata bahasa Indonesia. Dan cara mencarinya dengan menanyakan apa dan siapa. Adapun khobar adalah kata atau kalimat yang menjelaskan mubtada. Atau menjelaskan pokok kalimat yang ada. Sehingga menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Dan cara mencarinya dengan menanyakan kenapa atau bagaimana. Nah, cara menyusun mubtada dan khobar. Nah, di sini hubungan antara mubtada dan khobar. Hubungan antara mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar ini harus sesuai, harus sama dalam hal satu bilangannya, yaitu ada duhuma. Artinya kalau mubtada'nya ini mufrad, harus mufrad, musanna, jamak. Kita buat contoh di sini adalah, misal,
Al-muslimu salihun. Al-muslim contoh di sini adalah al-muslimu misalkan salih. Muslim itu ada orang yang soleh. Al-muslimu salihun. Al-muslimani salihani. Al-muslimani salihani. Salihani. Al-muslimuna salihuna. Nah, al-muslimun salihun, al-muslimani salihani, al-muslimuna salihuna. Ini harus sama. Ini mubtada, ini khabar. Lagi contoh misalkan at-talibu muslimun. At-talibu muslimun. At-talibu muslimun. Sekarang kalau at-talibani apa menjadinya? Muslimani. Bagus. At-talibani muslimani. Muslimani. Kalau at-talibuna atau at-tullabu, at-talibuna coba. At-talibuna atau at-tullabu menjadi apa? Muslimuna. Muslimuna. Harus sama. Muslimuna. Jadi kalau mubtada itu bagian di depan ya. Mubtada ada isim marfu di awal kalimat, di awal jumlah. Mubtada itu isim marfu di awal kalimat. Nah, jadi harus sesuai antara mubtada dan khabar. Ini kalau susunan mubtada khabar, ini diperhatikan, harus sama. Kalau fi'il fa'il beda, kalau fi'il fa'il nanti ada pembahasan fa'il dan fi'il. Fi'il fa'il. Di mubtada dan khabar, mubtada harus sama dengan khabar. Khabar harus mengikuti mubtada'nya dari sisi jumlahnya. Dari sisi jumlahnya. Jadi yang menyesuaikan ini adalah khabarnya. Maka kalau misalkan al-muslimun atau libani muslimun atau at-tullabu muslimun, ini salah. Bagaimana at-talibu muslimani misalkan. Nah, ini nggak boleh. Harus disesuaikan. Nomor 1 jelas? Poin 1 ada yang ditanyakan? Ustaz mau bertanya Ustaz. Ya. Untuk kaidahnya yang paling atas tadi itu dengan cara mencarinya dengan menanyakan apa dan siapa dan khobarnya itu kenapa dan bagaimana, maksudnya gimana itu Ustaz? Ini misalkan kalau bahasa Indonesia ya, misalkan titik-titik ada di dalam kelas. Siapa yang ada dalam kelas? Muhammad. Berarti Muhammad ini adalah mubtada. Titik-titik di atas meja. Apa yang ada di atas meja? Kitab. Misalkan, madza alal maktabi? Apa yang ada di atas meja? Al-kitabu alal maktabi. Maka al-kitab ini menjadi mubtada. Man fil fasli? Man fil fasli? Muhammadun fil fasli. Berarti Muhammad ini menjadi mubtada. Itu maksudnya. Nah, Ustaz. Pada asalnya mubtada itu adalah mubtada itu isim marfu di awal kalimat.
isim marfu di awal kalimat. Ismun marfu'un fi awalil jumlah. Jadi kalau kita membaca, melihat sebuah kalimat, awalnya itu isim, maka dia mesti mubtada isim itu. Karena ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Maka mubtada itu harus isim. Ini lebih mudah mencarinya. Karena nanti jumlah kembali kepada awal, jumlah itu ada ismiyah, ada fi'liyah. Jumlah ismiyah atau fi'liyah. Jumlah ismiyah, jumlah yang diawali oleh isim. Kalimat diawali oleh isim. Nah, jumlah ismiyah berarti ini susunannya mubtada khobar. Mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah itu fi'il fa'il. Dari fi'ilnya dulu. Fi'il berarti berkaitan dengan sorof. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari'. Maka kalau fi'il itu didulukan, maka susunannya adalah fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah. Jadi kalau awalnya adalah isim, maka ini mesti jumlah ismiyah. Misalkan Muhammad. Ada apa Muhammad? Kenapa Muhammad? Di mana Muhammad? Misalkan. Nah, berarti Muhammad itu aja belum lengkap. Kalau baru Muhammad fil fasli, Muhammad ada di dalam kelas. Muhammadun musafirun. Muhammad sedang safar, maka Muhammad musafir ini khobar. At-talibu muslimun. At-talibu muslimun. Pelajar itu muslim. Berarti muslim menjelaskan pelajar, maka dia itu muslim menjadi khobar di sini. Nah, di sini sebenarnya simpel ya bahasa Arab itu. Contoh begini. Contoh Muhammadun, tapi ini bukan belum naat man'ud gitu ya. Muhammadun talibun. Atau al-kitabu boleh juga al-kitabu jadidun. Maka mubtada'nya adalah al-kitabu. Al-kitabu jadidun. Kalau al-kitabu al-jadidu mufidun misalkan. Al-kitabul jadidu mufidun. Gambar kalimat al-kitabu jadidun. Mana khabar, mana mubtada? Mubtada'nya apa? Al-kitab. Khabarnya jadidun. Al-kitabu jadidun. Kitab itu baru. Al-kitabani misalkan. Dua kitab itu al-kitabani baru menjadi apa? Dua kitab itu baru menjadi apa bahasa Arabnya? Jadidani. Al-kitabani jadidani. Semuanya ngikuti ya. Ini kan misalnya sudah pembahasan kita. Jadidani. Bagus. Sekarang saya buat kalimat al-kitabu al-jadidu ini belum ada khabarnya. Misalkan bermanfaat, mufidun. Mufidun, mufid. Al-kitabul jadidu mufidun. Mana mubtada, mana khabar? Al-kitabu jadidu mubtada. Al-kitabu al-jadidu ini mubtada. Mufidun khabar. Jadi kebanyakan khabar pada asalnya memang nakiroh. Mubtada ini ma'rifah pada asalnya. Maka mudah. Jadi jadidun di atas menjadi, kalau di sini menjadi mubtada, khabar, kalau di sini menjadi ikut mubtada juga.
kitab ini baru, kitab baru ini bermanfaat, kitab baru bermanfaat ini mahal, dan seterusnya nanti bisa dikembangkan semacam itu. Tetap mubtada dan khobar. Baik, bagus ya, ulang. Nomor 1, jadi khobar harus mengikuti mubtada'nya. Ini masih kita bahas mubtada dan khobar ya, karena gandengan mubtada khobar ini. Kita nggak akan bisa menentukan itu mubtada kalau nggak ada khobarnya. Misalkan saya buat Muhammad. Muhammadun. Bisa nggak kita katakan Muhammad di situ sebagai mubtada? Tidak bisa, Ustaz. Nggak bisa, nggak jelas benar. Muhammad ini bisa entah mubtada atau khabar, maka ini bukan kalimat sempurna. Maka Muhammad masih berupa kalimat, berupa isim aja, Muhammad. Muhammad sebagai apa? Nggak sebagai apa-apa, nggak jelas, belum tahu. Baru kalau kita jadi khobar, misalkan Muhammadun muslimun. Nah, di sini baru kita menentukan, berarti baru Muhammad di sini menjadi mubtada. Muslimun jadi khobar. Jadi kalau pembahasan mubtada khobar mesti gandengan. Maka ada dihitung isim-isim berbicara pertama mubtada, kedua khobar gitu. Bisa jadikan dua ini, ada yang menghitung satu mubtada, dua khobar. Nah, mubtada dan khobar ini bisa dihitung satu, bisa dihitung dua. Jadi mubtada ya harus marfu, khobar harus marfu. Jadi ini kalau jadikan satu bisa nomor 1 mubtada, nomor 2 khobar. Sama. Nah, jadi isim-isim yang dibaca rafa, pertama mubtada, kedua khobar. Kan tanda khobar ini mesti jadi satu kesatuan sebagaimana fi'il fa'il. Kita nggak akan bisa menentukan fa'il kalau nggak ada fi'ilnya. Kita nggak akan bisa menentukan mubtada kalau nggak ada khobarnya. Kalau hanya satu kata gitu aja nggak bisa. Kecuali nanti jawaban dalam sebuah kalimat. Nah, ini mubtada dan khobar. Kita masuk, sini sudah jelas ya. Ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, baru masuk ke berikutnya. Mubtada dan khobar harus sama dari si jenisnya. Jenis nau maksudnya adalah mudzakkar muannasnya harus sama. Mudzakkar muannasnya harus sama. Contoh, al-muslimu sholihun, al-muslimatu sholihatun. Enggak boleh al-muslimu sholihah, enggak boleh. Seorang muslimah itu soleh. Misalkan soalnya. Maka ya harus as'al muslimatu sholihatun. Di situ dicontohkan sini al-muslimu sholihun, contoh. Al-muslimu sholihun. Al-muslimatu sholihatun. Harus begitu. Contoh lagi, Fatimatu sholihah. Fatimah adalah wanita yang sholihah, sholihatun. Kalau Muhammadun, apa jadinya? Solihun. Sholihun. Bagus. Kalau misalkan di sini saya tulis Hindun, misalkan Hindun. Jadi apa? Solihatun. Sholihatun apa sholihun? Solihatun. Sholihatun. Saya lagi tulis misalkan Usamah. Misalkan. Usamatu. Ada tambah butuhnya. Usamatu. Nah, sholihun apa sholihatun? Solihun.
Salihun. Kan ada tamar buto itu. IGM Ustaz. Hah? Isim goiru munsharif Ustaz. Nggak bisa ditanuin. Tapi dia itu adalah mudzakkar gitu, itu jawabannya. Jadi walaupun namanya dia itu Usama ada tamar butonya, tapi dia tetap Usamatu solihun, bukan solihah. Kenapa? Karena Usama ini adalah mudzakkar. Maka soleh ini tetap nggak boleh solihah. Lagi misalkan saya tulis misalkan mana kalimat yang benar, misalkan benar atau salah. Contoh, Muhammadun muslimun, contoh misalkan. Muhammadun talibun, contoh. Muhammadun talibun. Fatimatu mana yang salah, mana betul. Kemudian Aisyatu, misalkan Aisyatu thalibatun. Kemudian Ahmad, misalkan Ahmadu muslimun, muslimatun ya, muslimatun. Ahmadu muslimatun, Aisyatu thalibatun, Fatimatu hamilun, Muhammadun thalibun. Mana dari 4 ini yang salah? Yang salah ini Ustaz. Fatimatu hamilun. Sama Ahmadu muslimatun. Kemudian yang lain? 6. Mana yang salah? Ahmadu muslimatun. Ahmadu muslimatun. Ya, salah. Ya. Yang lain, Mas Roni, yang salah yang mana? Ahmad muslimatun, Ustaz. Ahmad muslimatun. Itu ada Fatimatu hamilun, maksud betul? Berarti Hah? Nah, Muhammad thalibatun betul. terus Terus Fatimatu? Aisyah Fatimatu betul. Fatimah hamilun betul, Kak Kamilatun. Fatimah hamilah. Nah, ini yang Ayo. hamil. Kan harus sama itu mu'anas mudzakarnya. Tep. Karena Apa? hamil memang buat Ya. muannas. Hah? Hamil kayak itu. Iya. Tep, coba kita tanyakan. Nanti harus teliti nih. Kan harus sama ini mu'anas mudzakkar. Abu Faiz. Muhammadun thalibun betul apa salah? Betul, Ustaz. Betul. Kalau Fatimah itu hamilun, betul enggak? Harus sama ini mu'anas mudzakkar. Betul. Salah, Ustaz. Salah. Yang betul? Hamilatun harusnya, Ustaz. Hamilatun. Kalau Aisyah itu thalibatun betul? Aisyah Betul, itu Ustaz. thalibatun. Betul. Ahmad muslimatun, betul enggak? Salah, Ustaz.
Salah. Saya tanya lagi. Kita tanya lagi. Mas Dani sudah masuk belum? Masuk, Masih Ustaz, izin? masuk. Sudah masuk. Ya, Mas Dani lihat cek. Mubtada khabar harus sama muannas mudzakarnya, harus sama muannas dan mudzakarnya. Baik, kita cek. Muhammadun thalibun, betul apa salah? Betul. Betul. Fatimatu hamilun, betul apa salah? Salah. Salah. Aisyatu thalibatun, betul? Betul. Betul. Ahmad muslimatun, betul apa salah? Salah. Salah, bagus. Subhan Nasir. Nah, Ustaz. Muhammadun thalibun, betul apa salah? Betul, Ustaz. Betul. Fatimatu hamilun, betul apa salah? Salah, Ustaz. Salah. Aisyatu thalibatun, betul? Betul, Ustaz. Muhammadun muslimatun, betul? Muhammadin. Ahmadu muslimatun, betul? Salah, Ustaz. Salah. Baik. Satu lagi. Bapak sudah. Baik, Mas Ghazali. Baik, perhatikan Mas Ghazali. Muhammadun thalibun, betul apa salah? Betul, Ustaz. Betul. Fatimatu hamilun, betul apa salah? Betul, Ustaz. Betul. Aisyatu thalibatun, betul apa salah? Betul, Ustaz. Ahmadu muslimatun. Salah. Jadi yang satu lagi, Mas Cici. Muhammadun thalibun, betul apa salah? Betul, Ustaz. Fatimatu hamilun. Fatimatu hamilun, betul apa salah? Betul, Ustaz. Betul. Aisyatu thalibatun. Betul. Betul, Ustaz. Ahmad muslimatun. Salah, Ustaz. Koparnya. Salah. Saya perhatikan nih teman-teman ya. Mas Roni itu lagi penjawab pertama kali. Fatimatu hamilun. Taib. Mudakar muannas harus sama mubtada khobarnya. Taib. Sekarang Fatimah mudakar apa muannas? Mas Roni? Muannas, Ustaz. Muannas karena wanita Fatimah. Taib. Kenapa kok itu hamilun? Sama tadi betul apa salah katakan? Betul ya? Betul, Ustaz. Betul. Mengapa betul kok enggak hamilatun? Karena khabarnya memang khusus untuk muannas, Ustaz, untuk wanita hamil. Karena enggak ada Muhammad hamil. Ada enggak Muhammad hamil? Enggak ada. Enggak ada. Maka hamil ini adalah kita ingat ciri-ciri muannas adalah sifat khusus wanita. Sifat khusus wanita. Contohnya hamilun, murdiun, hamil, murdi menyusui. Misalnya Fatimah murdiun, enggak usah murdiatun. Nah, itu betul. Itu betul. Maka yang salah cuma ini. Ahmad muslimatun. Sengaja saya tampilkan demikian untuk mengingat kembali bahwasanya ini pun walaupun tulisannya ini tidak ada tak marfutoh, ini betul karena alasannya adalah karena itu adalah sifat khusus wanita. Karena hamil, maksudnya hamil itu mengandung ya, mengandung atau hamil, laki-laki tidak ada yang hamil. Maka tidak perlu ditambah tak marfutoh. Ini sudah benar. Nah, bagus. 6. Mubtada khabar harus sama dan satu jenis jumlahnya harus sama. Kemudian jenisnya harus sama, ngikuti mudzakkar muannasnya, bilangannya pun harus sama. Adapun marfu harus marfu semua, harus marfu semua. Mubtada harus marfu, khabar harus marfu. Karena ini ada termasuk ini marfu'atul ism, mubtada dan khabar. Ada yang ditanyakan dari A? Masalah mubtada dan khabar harus sesuai dari sisi bilangannya dan jenisnya. Ada yang ditanyakan? Nah, Ustaz, Anda mau bertanya, Ustaz. Ya. Kalau berarti untuk yang kata hamilun itu enggak untuk
hamilatun itu tidak ada katanya Ustaz ya? Atau nggak apa-apa kalau ditambahin juga? Nah, kalau memang itu hamil yang dimaksud itu hamil ini kan bisa maknanya banyak tuh. Tapi kalau yang kita maksudkan dia itu adalah hamil, mengandung anak, maka nggak usah diberi tamar butoh. Kenapa? Karena dia sudah mu'annas. Oh, nah Ustaz. Karena dia sudah mu'annas. Kalau misalkan tadi soalnya salah. Tapi bisa salah, bisa betul. Soalnya bisa dibuat begini. Muhammadun hamilun. Nah, kata-kata Muhammadun hamilun. Nah, kalau tadi Fatimah hamil ini kalau dalam waktu cepat dia seakan-akan salah. Kalau dalam waktu konteksnya cepat salah, karena Fatimah itu mu'anas hamil mudakar gitu kan. Tulisannya kan. Maka ini kalau langsung cepat salah. Sebagaimana ini. Muhammadun hamilun, untuk kalau langsung mendapat cepat nggak usah berpikir ini betul apa salah. Kesannya betul kesannya. Karena Muhammadun tolibun, Muhammadun hamilun. Sama saja kan dohirnya seakan-akan kan. Nah, berarti betul. Padahal kalau yang dimaksud hamil ini adalah hamil, maka Muhammadun hamilun betul apa salah? Salah Ustaz. Kalimat ini betul apa salah? Dari Salah, sisi Ustaz. maknanya salah. Karena Muhammad kok hamil. Tapi kalau hamala itu katanya banyak hamala itu. Hamala pada aslinya itu membawa. Hamala yang membawa. Kalau Muhammadun hamilul Quran. Ya betul. Semacam itu betul. Karena ada maf'ul bihnya. Muhammad ini misalkan penghafal Quran misalkan. Atau membawa Al-Quran. Tapi kalau hanya Muhammadun hamil titik, berarti orang akan memahami hamil. Muhammadun hamilun. Ya salah. Apa yang salah Ustadz? Itu kan mudakar. Kalimat itu salah maknanya. Karena ini kalau makna hamil yang dimaksud adalah hamil. Karena yang hamil itu wanita, bukan laki-laki. Maka ini kayak Fatimah hamilun titik, hanya titik, begitu berarti ini betul. Jadi nggak usah hamilatun. Kenapa? Karena hamil ini, jawabannya adalah hamil ini sifat khusus wanita. Ada lagi yang tanya kan? Ustaz, Ya. misal dia binatang mamalia. Gimana Mas Dani? Misal dia binatang mamalia, Ustaz, kayak kucing gitu. Pakai kamar butuh atau tidak? Gimana? Misal dia binatang mamalia gitu, Ustaz. Oh, binatang mamalia. Hamilun apa hamilatun gitu? Iya. Lah sama kalau misalkan al-baqaru hamilun. Al-baqar hamilun. Benar apa salah? Al-baqar itu berarti sapi jantan. Al-baqarah sapi. Oh, salah Ustaz ya. Al-baqarah sapi betina kan? Oh. Al-baqarah itu hamilun. Kalau misalkan al-baqaru hamilun. Ya salah juga. Karena sapi laki-laki kok hamil. Ini kalau khusus sifat wanita. Kalau khusus sifat yang dimaksud khusus sifat wanita. Kalau khobarnya bukan khusus sifat wanita ya semacam yang lain tadi. Contohnya Muhammadun tolibun, Fatimatun tolibatun harus menyesuaikan. Nah ini memang untuk selingan tambahan. Bukan jebakan tapi pikirnya 2 kali. Secara tulisan salah. Tetapi secara makna betul. Secara makna betul. Kayak Muhammadun hamilun secara tulisan betul. Tapi secara makna kalau yang dimaksud hamilun ini hamil maka salah. Karena hamil merupakan sifat khusus wanita. Berarti anggap muannas. Ada lagi 6. Yang mubtada khabar ini mudah ya, mudah. Terus yang B. Kita menginjak ke B. Pada mulanya mubtada harus ma'rifah, dia boleh nakiroh.
apabila satu didahului oleh nafyu atau istifham, misal a ilahun ma'allah. A ilahun ma'allah berarti istifham itu kata tanya. A ilahun ma'allah. A ilahun ma'allah. Adakah sembahyang lain selain Allah? Ilah di sini nakirah. Ma dzalimun najihun. Ma dzalimun najihun. Tidak ada orang yang zalim itu lulus atau sukses. Ma dzalimun najihun. Ma di sini bermakna tidak, nafi. Maka ini mubtada'nya ini nakirah. Jadi pada asalnya, hukum asal mubtada itu ma'rifah kalau di awal kalimat. Di awal kalimat. Contoh misalkan, Al-kitabu jadidun. Maka ini yang mubtada adalah Alkitab. Kalau misalkan Anda buat kalimat begini, kitabun jadidun. Mana mubtada, mana khabar? Kitabun jadidun. Mana mubtada, mana khabar? Al-kitabu jadidun, mubtada, khabar. Kalau kita tulis kitabun jadidun. Mana mubtada, mana khabar? Mas Adi ada? Baru izin Ustaz. Mas Adi izin ya? Ya, nah Ustaz. Oh, dia safar ya? Nah Ustaz. Oh, nah. Baik. Sekarang Mas Roni. Kitabun jadidun. Mana mubtada, mana khabar? Mubtadanya jadidun, kabarnya belum ada. Mubtadanya jadidun. Nah, kitabun jadi apa? Kitabun jadi apa itu? Alkitabu Karena jadidun. nggak ada alnya. Alkitabun jadidun. Alkitab mubtada jadidun khabar. Sekarang kok kalimat kitabun jadidun. Karena mubtada harus ma'rifah, sedangkan kitabu belum ma'rifah. Berarti mubtadanya nggak ada ya? Mubtadanya nggak ada. Khabarnya? Jadidun. Nggak apa-apa. Bagus, nanti menjadi ini, masya Allah, menjadi materi. Baik, akhir takbir. Kita pun jadidun. Mana mubtada, mana khabar? Jadidun mubtada Ustaz, kitabun khabar. Jadidun mubtada, kitabun khabar. Terus subhan. Kita pun jadidun, mana mubtada, mana khabar? Enggak ada mubtadanya Ustaz. Khabarnya? Khabarnya kitabun jadidun Ustaz. Ya, itu betul ya. Kalau nggak ada mubtada kok ada khabar, ya kan? Jadi ya ini belum ada, ini yang nggak ada mubtada, nggak ada khabar, itu hanya sekedar kalimat saja. Oh, nah Ustaz. Jadi sebuah kitab yang baru, gitu aja. Sebuah kitab yang baru.
Memang terkadang nanti ada aturan lihat kalimat. Kalau misalkan jadi kalau siswa kita hanya membuat kalimat, ada tulisan kita pun jadi mana mubtada mana khobar, nggak ada mubtada nggak ada khobar, itu hanya sebuah kalimat naat man'ut, kitab yang baru, selesai. Kitab yang baru. Nanti ada kalau hanya kalimat begini ya, berarti ini ya nggak ada mubtada nggak ada khobar. Kecuali kalau dia nanti ada kalimat tanya atau jawaban dari sebuah kalimat maka boleh. Contoh mahada. Ada kita sering mahada. Jawabannya hada kitabun. Apa ini? Ini kitab. Mana mubtada'nya? Hada kitabun. Mana mubtada'nya? Haza. Hada kitabun Khobar. khobar. Nanti bisa juga misalkan mahada ditulis mahada kitabun. Misalkan orang ada langsung jawaban ya kan? Misalkan mahada dijawab langsung kitabun. Maka kitabun di situ statusnya bisa menjadi khobar dari mubtada yang dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Karena sudah jelas. Orang akan tahu karena jawaban dari sebuah pertanyaan. Apa ini? Kitab. Kitab misalkan. Siapa kamu? Muhammad misalkan. Asalnya ana Muhammad. Siapa kamu? Dokter. Misalkan. Man anta? Tabibun misalkan. Siapa kamu? Dokter. Maka tabibun di situ kalau konteksnya begitu maka tabibun bisa menjadi khobar. Khobar dari mubtada yang enggak disebutkan. Jawabannya sebetulnya ana tabibun. Karena sudah jelas, karena pertanyaan. Kita kan kadang-kadang begitu ditanya, man anta, misalkan Muhammad, atau man anta tabibun, atau ustadun, atau tolibun. Itu sudah paham karena berkaitan dengan sebelumnya. Tapi kalau tiba-tiba tolibun, ya nggak bisa dipahami. Kalau kita pun jadi dun. Kenapa? Kitab yang baru itu kenapa? Milik siapa? Di mana? Nah, gini enggak. Masih belum jelas sehingga bukan kalimat sempurna. Nah. Jadi a ilahun ma'allah berarti ini mana mubtada'nya? A ilahun ma'allah. Mubtada'nya mana? A ilahun mubtada. Ilahun Ustaz. Ilahun. Ilahun. Nah, ilahun. Kan di sini didahului oleh istifham a. A ilahun ma'allah. Ini. Atau didahului oleh nafi ma. Jadi contohnya ma dzalimun najihun. Tidak ada orang yang dolim itu sukses atau lulus misalnya. Kemudian yang kedua disifati mausuf. Contoh. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Wala abdun mu'minun. Maka abdun di sini menjadi mubtada. Li di sini bukan li tapi la. Lamu taukid ya. Dan sungguh seorang hamba mukmin itu khairun. Hamba mukmin itu khairun lebih baik. Seorang budak yang mukmin itu lebih baik daripada seorang musyrik. Ini dalam konteks kalimat apa ini? Pernikahan ya. Seorang budak yang mukmin itu lebih baik daripada seorang musyrik. Walaupun orang musyrik itu menarik hatimu. Maka abdun di sini mubtada. Karena ada disebut dengan mukminun. Yang berikutnya apabila diidhofahkan dengan isim nakiroh, misal khatamu dhahabin haramun misalkan. Lirijal misalkan. Cincin emas itu haram bagi laki-laki misalkan.
Khotamu dhahabin. Khotam ini mudhof, tapi mudhofnya nakiroh. Mudhof ketika dimudhofkan kepada nakiroh ya hukumnya nakiroh. Kalau mudhof ilaihinya ma'rifah, dimudhofkan ke ma'rifah dia ma'rifah juga. Ada juga sini tambahnya mubtada dan ma'rifah. Mubtada menjadi nakiro apabila ditambahkan di situ yaitu mubtada muakhir, mubtada diakhirkan dan khobarnya adalah sibhul jumlah. Apabila khobarnya sibhul jumlah dan muqaddam dan didahulukan. Mubtada menjadi nakiro apabila apabila mubtada ini yang sering dipakai. Yang keempat yang saya tambahkan situ yaitu mubtada boleh nakiro apabila dia itu letaknya di akhir dan khobarnya berupa sibul jumlah yang di depan. Apabila khobarnya berupa sibul jumlah dan di depan, didulukan. Ini sering dipakai. Saya tanya, apa syaratnya mubtada? Isim. Apa tadi syaratnya mubtada? Harus Isim. Isim kan, mubtada itu ada isim marfu di awal kalimat. Boleh enggak mubtada itu fi'il? Saya tanya. Kalau kita bicara isim berarti apa yang enggak disebutkan? Gandengannya apa? Satu isim. Apalagi? Macam-macam kalimat dalam bahasa Arab. Isim apalagi? Kan hanya 3. Isim terus Fi'il, huruf. Nah, kalau kita bicara isim, antum harus ingat ini. Isim, fi'il, huruf sudah selesai. Berarti boleh enggak mubtada itu fi'il? Bisa, Ustaz. Konsentrasi. Bisa, Ustaz. Mubtada itu fi'il? Bisa, Ustaz. Bisa. Contohnya apa? Kayak jumlah fi'liyah, Ustaz. Ya. Kalau jumlah fi'liyah namanya bukan mubtada, namanya fi'liyah. Masdar muawwal, Zat. Masdar mu'awwal itu dimasukkan ke dalam isim. Nanti ada pembahasan macam-macam mubtada di sana. Bukan fi'il. Masdar mu'awwal bukan fi'il. Tahu fi'il? Contohnya fi'il apa sih? Kataba, nasoro, yansuru. Misalkan qara'a Muhammadun Al-Qur'an. Misalkan. Qara'a Muhammadun Al-Qur'an. Baik, mana mubtada'nya? Qara'a Muhammadun Al-Qur'an. Mana mubtada'nya? Qara'a Muhammadun, Zat. Qara'a Muhammadun. Yang lain? Jadi ilmu kita akan berkembang dengan diberikan masalah. Ini masalah. Qara'a Muhammadun Al-Qur'an. Mana mubtada'nya? Duh. Muhammadun, Ustaz. Muhammadun. Apa, Zat? Mas Roni. Qara'a Muhammadun Al-Qur'an. Mana mubtada'nya? Nyimak, Ustaz. Mas Subhan tadi sudah ya. Mas Ghazali. Qara'a, Ustaz. Qara'a. Mas Cici.
Mana mubtada'nya? Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana. Ini jumlah lias. Jumlah fi'liyah. Terus fi'liyah. Jumlah itu ada dua ya, ada fi'liyah, ada ismiyah. Kalau jumlah ismiyah berarti susunannya mubtada' khobar. Kalau jumlah fi'liyah itu fi'il, fa'il. Jadi di sini mana Mas Cece mubtada'nya? Jumlah lias susunannya nggak ada pada khobar. Ah, bagus. Jadi satu lagi Mas Dani, mana khobar, mana mubtada'nya ini? Mubtada' itu adalah tadi mubtada' dengan kata lain ada isim rofa di awal kalimat. Isim rofa di awal kalimat. Ini isim mubtada ada ismun marfu'un fi awalil jumlah gitu kan. Isim rofa di awal kalimat. Jadi kalau ini mubtada'nya apa? Qara'a Ustaz. Qara'a. Qara'a itu isim apa fi'il? Qara'a yaqra'u. Qara'a fi'il apa isim? Teman-teman semuanya, qara'a itu fi'il apa isim? Fi'il Ustaz. Fi'il. Fi'il, Ustaz, fi'il, Syarat mubtada itu apa? Isim, Ustaz. Isim. Syarat mubtada itu harus isim. Nggak boleh fi'il jadi mubtada. Maka kalau fi'ilnya di depan itu namanya jumlah fi'liyah, maka Muhammad di sini bukan mubtada tapi adalah fa'il. Nah, perhatikan. Kalau saya ubah kalimat ini, Muhammadun qara'al Qur'an. Muhammadun qara'al Qur'an. Baik. Muhammadun qara'al Qur'an. Mana mubtada'nya? Muhammad Ustaz. Muhammad menjadi mubtada. Kenapa? Mubtada itu isim di awal kalimat. Mudah kan? Mubtada itu isim marfu di awal kalimat. Isim di awal kalimat mesti mubtada. Walaupun nanti mubtada itu bisa diakhirkan. Jadi kalau mubtada itu di awal, dia harus ma'rifah dan marfu jelas ya. Isim marfu di awal kalimat. Isim marfu. Jadi kalau ditanya qara'a Muhammadu Al-Qur'an, mana mubtada'nya? Enggak ada Ustaz. Itu kan susunan fi'il fa'il. Bukan mubtada' khobar. Nah, jumlah fi'liyah itu jawabannya. Qara'a bukan, qara'a itu fi'il. Fi'il enggak bisa menjadi mubtada'. Fi'il ya fi'il. Nah, makanya mubtada' adalah isim. Ismun marfu bi awalil jumlah. Mubtada' itu isim marfu di awal kalimat. Ini perhatikan, ingat supaya enggak lupa. Kalau Muhammad di sini kita jadikan mubtada boleh enggak? Enggak boleh karena dia jatuh setelah fi'il, maka dia fa'il. Walaupun nanti marfu juga. Muhammad qara'a Al-Qur'an. Muhammad di sini kita katakan Muhammad sebagai fa'il, betul enggak? Muhammadun qara'a Al-Qur'an. Boleh enggak Muhammad dikatakan sebagai fa'il? Sebagai fa'il nam? Nggak bisa Ustaz. Enggak bisa karena fa'il adalah isim marfu jatuh setelah fi'il. Ya, fa'il itu jatuh setelah fi'il. Nah, maka nanti ini ada kaitannya antara jumlah fi'il dan ismiyah. Nanti ketika kita sudah sampai fa'il saya terangkan insya Allah. Nah di sini jadi tadi saya bilang saya tambahkan nomor 4 tadi apa? Boleh mubtada itu nakiroh apabila dia mubtada itu adalah di akhir dan khobarnya adalah sibhul jumlah jar majrur di awal kalimat. Jar majrur di awal kalimat. Contoh, ini banyak ini. Di Quran banyak. Contoh. Sabus Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Apa artinya? Akhir takbir baca artinya. Al-kitabu alal maktabi. Kitab itu di atas meja, Ustaz. Kitab itu ada di atas meja. Mana mubtada, mana khabar? Al-kitabu mubtada, khabarnya alal maktabi. Paham ya? Al-kitabu mubtada, alal maktabi khabar. Kitab itu ada di atas meja. Baik. Sekarang kita ganti. Di atas meja ada kitab. Bahasa Arabnya apa? Alal maktabi kitabun. Alal maktabi
kitabun. Ala maktabi kitabun. Perhatikan tulisan ini. Ini di latihan kita ada situ. Ala maktabi kitabun. Nah, perhatikan dua kalimat ini. Al-kitabu alal maktabi. Kitab itu ada di atas meja. Kalau ditulis alal maktabi kitabun, maka alal maktabi ini menjadi khobar. Namanya khobar muqaddam, khobar didulukan. Maka di sini mubtada'nya menjadi nakiroh, kitabun. Tidak boleh ditulis alal kitabi alal maktabi al-kitabu, tidak. Tidak benar. Maka perhatikan ini, al-kitabu alal maktabi, alal maktabi kitabun. Contohnya as-saburatu fil fasli, as-saburatu fil fasli. Apa artinya? Papan tulis itu ada di kelas. Sekarang kalau di kelas ada papan tulis, bahasa Arabnya apa? Ayo, di kelas ada papan tulis, bahasa Arabnya apa? Semuanya harus bisa. As-saburatu fil fasli. Papan tulis itu ada di kelas. Sekarang kalau diganti fil fasli menjadi apa? Saburatun. Fil fasli sama polanya. Coba dibaca. Al-kitabu alal maktabi, sama-sama. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Alal maktabi kitabun. Alal Maktabi kitabun. As-saburatu fil fasli. As-saburatu fi fasli. Fil fasli saburatun. Fil Fasli saburatun. Mudah loh ini. Coba di dalam Al-Quran. Inna lil muttaqina mafazan. Asalnya kalau nggak ada inna berarti lil muttaqina mafazun. Lil muttaqina mafazun. Bagi orang-orang yang bertakwa itu mafazun. Ada kebahagiaan atau mafaz. Jadi kejayaan, kemenangan dan seterusnya. Ada ikawa naba dan seterusnya. Ini ma'rifah nakiroh semua karena dia menjadi mubtada muakhir karena ada inna menjadi isim inna di sana. Nah, semacam itu. Pahami mubtada khobar karena nanti kaitannya dengan khobar dan isim inna. Karena dan inna kuncinya di mubtada khobar. Nah, sementara mungkin sampai di sini dulu kita. Jadi tambahkan ada pada mulanya mubtada harus ma'rifah. Boleh nakiroh ada 1, 2, 3. Yang keempat tadi apa? Yang keempat apabila mubtadanya di akhir dan khobarnya berupa jar majrur atau sibul jumlah di awal kalimat. Langsung dibuat contoh aja. Ini kalau bisa antum tulis nanti. Ini hafal ini harusnya memakai layar putih supaya jelas. Al-kitabu alal maktabi menjadi alal maktabi kitabun. As-saburatu fil fasli menjadi fil fasli saburatun. Saya tulis ini fil fasli saburatun. Bahasa Arab akan jelas dengan contoh. Kadang contoh lebih jelas, singkat dan jelas daripada definisi. Fil fasli saburatun. As-saburatu fil fasli saburatun, bagus. Nah, sampai di sini teman-teman, insyaallah nanti kita lanjutkan kembali. Jadi sini as-saburatu fil fasli saburatu mubtada fil fasli khobar. Fil fasli saburatun fil fasli apa? Mubtada fil fasli khobar, saburatunnya mubtada. Kalau ini mubtada ya, mubtada ini khobar. Nah, sebelum diakhiri ada yang ditanyakan sebelum diakhiri. Kita sampai di sini masih dalam pembahasan cara menyusun mubtada dan khobar.
Nah, yang paling banyak nanti dipakai itu ini. Susunan ini. Al-kitabu al-maktabi kitabun. Ini, jadi ini mubtada. Al-kitabu mubtada di awal berarti nakirah. Kemudian khobar ketika di belakang menjadi Alkitab itu di depan berarti ma'rifah. Kemudian ketika ditaruh di belakang dia menjadi nakirah. Ini contoh yang sering nanti kita jumpai, kalimat yang sering kita jumpai semacam itu. Nah, jadi sekali lagi mubtada, khobar, mubtada syaratnya apa? Isim. Khobar harus mengikuti mubtadanya dalam hal jumlah bilangannya atau jenisnya, nau'nya, mudzakkar muannasnya. 6. Sampai sini dulu ya, kita akhiri, mudah-mudahan bisa diambil faedah. Nanti dicatat apa yang nanti kurang dimurojaah kembali, kalau ada yang kurang dipahami nanti pertemuan berikutnya bisa ditanyakan. Dan ini kuncinya ya, susunan mubtada khobar, susunan yang paling banyak kita jumpai, maka paling tidak kita bisa memahami. Paling tidak ketika ada kalimat, antum bisa menentukan ini mubtada, ini khobar. Kenapa ini marfu? Karena mubtada. Kenapa ini marfu? Karena khobar. Ini nanti akan kita contohkan kepada, kita kaitkan dengan contoh-contoh yang kemarin, alamat tanda-tanda rofa, itu mana, kenapa, nanti akan kita kembangkan ke sana insyaallah. Sampai di sini dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khairan, Jazakallah khairan, Ustaz. Nah,